Kalian tahu nggak sih, kalau di abad ke-15 Masehi merupakan abad yang menentukan arah sejarah dunia? Kenapa sih? Karena pada era inilah bangsa Eropa memulai perjalanan penting yang menjadi pondasi sistem kolonialisme dan imperialisme, sebuah era penjelajahan samudera. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu kolonialisme dan imperialisme? Jadi, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Sedangkan imperialisme adalah upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Sebenarnya, apa sih tujuan kolonialisme dan imperialisme itu? Awalnya, tujuan mereka adalah berdagang. Kemudian terjadi kejatuhan Konstantinopel ke bagian tengah Turki Utsmani pada tahun 1453 yang menyebabkan akses rempah-rempah yang lebih murah di Laut Tengah menjadi tertutup, sehingga membuat harga meningkat tajam. Oleh karena itu, bangsa Eropa mulai menyebar ke seluruh dunia demi mencari sumber daya di negara lain, termasuk Indonesia, hingga pada akhirnya mereka semakin berambisi menguasai berbagai negara untuk merenggut ekonomi serta kejayaan politik mereka. Untuk apa sih bangsa-bangsa di Eropa rela melakukan perjalanan yang jauh dan memiliki resiko yang besar? Terdapat berbagai faktor bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Namun, faktor-faktor tersebut telah disederhanakan menjadi 3 faktor. Faktor utama terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, gold, yang berarti memperoleh kekayaan dengan cara berdagang. Ada 2 hal yang tidak terlepas dari kondisi ekonomi politik Eropa. Apa saja 2 hal tersebut? 1. Faktor Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota pusat perdagangan barang berharga dari timur. 2. Berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan kesejahteraan negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal untuk memperoleh neraca perdagangan yang positif. Yang kedua, gospel, berarti menyebarkan agama Nasrani, contohnya Portugis dan Spanyol. Yang ketiga, glory, berarti mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan, contohnya Portugis yang menancapkan patrau berlambang Portugal. Adapun faktor pendukung kolonialisme dan imperialisme. 1. Adanya penemuan baru dalam berbagai bidang. Dalam bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, kartografi, dan karavel. 2. Idealisme pribadi. 3. Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai Ottoman pada 1453. Dan yang terakhir, faktor pemicu. Jatuhnya Konstantinopel pada 1453. Nah, jadi itulah latar belakang kolonialisme dan imperialisme Barat. Gimana? Kalian udah paham kan?